Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para ustaz dan ustazah, para santri, putra dan putri, orang tua santri, hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Setelah kita jeda memasuki Ashrul Awakhir dari bulan Ramadan dan juga memasuki paruh pertama dari bulan Syawal, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali pada hari ini, pada paruh kedua dari bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat hidayah, dan juga rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, keluarga besar Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, kita lanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Baqarah. Pada waktu yang lalu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 52. Dan kita lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya, yaitu ayat 53. Ayat 53 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh ataina, wa iz, dan ingatlah ketika. Wa artinya dan, iz artinya uzkur is, ingatlah ketika. Ataina Musa, kami berikan kepada Musa, maksudnya Nabi Musa, Alkitab, Alkitab maksudnya adalah kitab Taurat.
wal furqan, dan al-furqan. Sebetulnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa adalah satu, kitab Taurat. Sedangkan Furqan adalah fungsi dari kitab itu. Furqan artinya pemisah. Pemisah antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang salah. Pemisah antara yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemisah antara yang halal, yang baik, yang boleh dengan yang haram, yang buruk, yang tidak boleh. Itulah fungsi dari kitab suci Taurat, Al-Furqan. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Itu artinya secara harfiah. Kita kembali ke ayat 53. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan Furqan, yang fungsinya dari kitab Taurat itu adalah pemisah antara yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab suci Taurat kepada Musa? La'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapatkan petunjuk. Tentunya dengan mengikuti tuntunan kitab suci tersebut, mengikuti tuntunan kitab Taurat. Tentunya terlebih dahulu dengan membacanya dan memahaminya. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dengan kitab Taurat tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 53 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapatkan petunjuk. Kamu, objeknya orang kedua, seakan-akan mereka
berkomunikasi langsung. Allah berfirman langsung kepada mereka agar kamu, bukan agar mereka. Sehingga penyebutan kata kamu itu mengisyaratkan kepada mereka, Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan mereka, sehingga berbicaranya dengan kamu, bukan la'allahum, bukan dengan mereka, tapi supaya kamu. Ini untuk membangkitkan kesadaran dari pengikut-pengikut Nabiullah Musa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi langsung dengan mereka agar supaya kamu mendapatkan hidayah, petunjuk dengan kitab suci Taurat yang telah diberikan kepada Musa. Tentunya dengan kalian mengikuti tuntunan dari kitab suci itu. Dan tentunya juga sebelum kalian mengikutinya, kalian membacanya, kalian memahaminya, kalian mengingatnya, kemudian kalian mengikutinya dengan mengikuti kitab suci Taurat yang Allah berikan kepada Musa, maka mereka mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Itu dari kata la'allakum. Objeknya kamu, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi langsung, ya, menyapa mereka langsung. Pelajaran yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahtadu, kalian mendapatkan petunjuk. Inilah fungsi dari kitab suci. Setiap kitab suci, baik kitab suci Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa, atau kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kitab yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi kitab suci itu sama, untuk menjadi petunjuk bagi, ya, nabi yang menerima kitab suci itu dan juga pengikut-pengikut nabi tersebut. Itu fungsi dari kitab suci. La'allakum tahtadun. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk dijadikan jimat misalnya. Bukan. Untuk dikeramatkan, dimandikan, kemudian diberikan minyak wangi, dipakai sebagai alat kekebalan, diletakkan di dalam sabuk gesper, atau diletakkan di depan pintu untuk menangkal maling, menangkal rampok. Bukan untuk itu. Kitab suci bukan untuk
dijadikan keramat, bukan untuk dijadikan jimat, bukan untuk direndam fisiknya di dalam air lalu airnya diminum, bukan untuk dibakar kemudian dimasukkan ke dalam air yang airnya diminum. Bukan itu fungsi dari kitab suci. Bukan untuk dikeramatkan, bukan untuk dijadikan jimat, penangkal bala, penangkal kejahatan. Bukan. Tapi kitab suci itu untuk diikuti tuntunannya. Yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang baik dilakukan, yang buruk dijauhi. Itu fungsi dari kitab suci. La'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Itu fungsi dari kitab suci Taurat. Begitu juga kitab-kitab suci yang lain, termasuk adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Fungsi dari kitab suci adalah untuk diikuti tuntunannya, dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari kata la'allakum tahtadun. Nah, hendaknya kita orang-orang yang beriman, yang meyakini tentang kitab suci Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir. Hendaknya Quran itu kita fungsikan sebagai kitabul hidayah, kitab petunjuk buat kita, yang menunjukkan jalan hidup kita, yang menunjukkan mana yang halal untuk kita ikuti dan lakukan, mana pula yang haram untuk kita hindari dan kita jauhi, mana yang hak, yang benar untuk kita ikuti, dan mana pula yang batil, yang salah untuk kita jauhi dan kita hindari. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fihi. Itulah Al-Quran, kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin,
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita, orang-orang yang beriman, bisa memfungsikan kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang kita yakini sebagai kitab suci kita, Al-Quranul Karim, bisa kita fungsikan sebagai kitabul hidayah, agar kita meyakini kebenarannya dan meyakini fungsinya sebagai kitab petunjuk, agar kita membacanya dan sering membacanya, agar kita memahami kandungannya, memahami isinya, dan selanjutnya agar kita ikuti tuntunannya. Insya Allah, ketika kita fungsikan kitab suci itu sebagai petunjuk buat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, petunjuknya, jalan yang benar kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah pelajaran yang sangat berharga dari ayat 53. Dan saya perlu mengingatkan, jangan kita alihkan fungsi kitab suci itu pada hal-hal sampingan yang bukan fungsinya. Apakah sebagai jimat, apakah sebagai sesuatu yang dikeramatkan, sebagai penangkal dari kejahatan, sebagai penangkal kekebalan. Jangan difungsikan tidak sesuai dengan fungsinya, tapi hendaknya kita gunakan kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapatkan petunjuk dari kitab suci yang telah Allah turunkan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian ayat ke-53, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 54. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.